Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dan salam semangat. Perkenalkan, saya Meta Siti Fajarwati. Dan saya Eli Febrianti. Hari ini kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai elastisitas benda. Ya, tujuan praktikum kita hari ini yaitu untuk menghitung nilai konstanta pegas. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum elastisitas pegas. Yang pertama, ada statif. Di sini ada dudukan statif, ada batang statif, dan ada pengunci statif. Alat yang kedua yaitu 3 buah pegas yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Alat yang ketiga yaitu ada 4 buah beban yang memiliki massa yang berbeda. Yang pertama ini beban dengan massa 50 gram. Lalu ini beban dengan massa 100 gram, ada 2 buah. Dan ada 1 buah beban yang memiliki massa 200 gram. Lalu alat yang terakhir adalah 1 buah penggaris yang akan kita gunakan untuk mengukur panjang dari pegas yang kita gunakan. Oke, setelah tadi kita mengenal alat dan bahannya, sekarang kita coba praktikkan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah dirakit dulu statifnya menjadi seperti ini. Setelah itu kita lihat di sini untuk 3 pegas dan beberapa massa bebannya, kita ambil salah satu terlebih dahulu. Kita ambil yang kecilnya dulu ya. Kita taruh di sini. Kemudian kalau sudah kita taruh di statifnya, kita gantung di statifnya. Sebelum kita taruh beban pegasnya adalah kita ukur panjang awalnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk panjang awalnya, ya. Mohon dicatat terlebih dahulu untuk panjang mula-mulanya. Setelah tadi kita ukur panjang awalnya atau panjang mula-mulanya, maka sekarang pegasnya di ujungnya kita beri beban. Nah, lihat, kita bisa lihat perubahan atau deformasi dari pegasnya sendiri. Setelah diberi beban, dia akan mengalami pertambahan panjang. Nah, kita ukur sekarang pertambahan panjangnya. Dilihat ya dan dicatat ya. Jangan lupa, ini untuk beban yang 100 gram dengan panjang seperti ini. Setelah tadi untuk beban yang 100 gram, sekarang bebannya kita tambahkan. Ini yang 50 gram. Jadi bebannya total adalah 150 gram. Setelah taruh bebannya, ditambahkan beban yang 150 gram, kita juga harus mengukur pertambahan panjangnya. Untuk beban 150 gram, kita peroleh nilai pertambahan panjangnya adalah seperti yang tertera di penggaris. Ingat ya, mengukurnya harus dimulai dari angka 0. Kalau tadi sudah kita coba untuk massa atau beban yang 150 gram. Sekarang kita coba yang 200 gram. Kira-kira pertambahan panjangnya lebih besar atau kita ukur pertambahan panjang untuk massa beban 200 gram, maka diperoleh seperti yang ditunjukkan pada penggaris. Setelah tadi 200 gram, sekarang massanya kita tambah lagi dengan yang 50 gram. Jadi totalnya adalah 250 gram. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita ukur juga pertambahan panjang, massa bebannya 250 gram. Kita peroleh untuk pertambahan panjang dengan massa 250 gram seperti yang ditunjukkan pada penggaris berikut ini. Dilihat dan ingat dicatat ya. Yang terakhir, sekarang yang terakhir penambahan beban untuk pegas yang jenisnya yang pendek yang pertama ya. Ini beban yang 100 gram. Jadi total semuanya adalah 300 gram. Nah, kita lihat tambahan panjangnya semakin panjang ya. Oke, ini untuk pertambahan panjang pada massa 300 gram. Bisa kita lihat ya pada penggaris hasilnya berapa. Jangan lupa dicatat ya. Oke, untuk pengukuran pegas pertama kita sudah selesai ya. Maka sekarang kita lanjutkan untuk pegas yang kedua. Lebih panjang dari yang pertama ya.
Selanjutnya untuk pegas yang kedua ya, langkah-langkah percobaan yang akan kita lakukan sama halnya dengan langkah-langkah ketika kita mengukur pada pegas yang pertama ya. Mula-mula kita ukur dulu panjang awal atau panjang mula-mula dari pegas yang kedua ini menggunakan ya, ini adalah hasil pengukuran untuk panjang awal atau panjang mula-mula pegas yang kedua. Silakan dilihat baik-baik dan dicatat di tabel pengukuran. Selanjutnya kita beri beban pada pegas 2 ini. Yang pertama kita gunakan beban 100 gram. Kita pasang pada pegasnya. Kemudian bisa kita lihat ternyata pegasnya itu bertambah panjang. Setelah itu kita ukur kembali panjang pegas ini setelah diberi beban yang 100 gram menggunakan penggaris. Ya, berikut adalah hasil pengukuran panjang pegas yang kedua ketika diberi beban dengan massa 100 gram. Silakan perhatikan baik-baik dan catat hasil pengukurannya. Setelah kita gunakan massa yang 100 gram, kita ganti sekarang untuk massa yang 200 gram. Ini massa yang kedua. Kita pasang kembali pada pegas kedua. Bisa kita perhatikan ternyata pegasnya bertambah panjang. Sama halnya dengan sebelumnya, kita ukur panjang pegas setelah digantungi beban dengan massa 200 gram menggunakan penggaris. Ya, berikut adalah hasil pengukuran panjang pegas kedua setelah diberi beban dengan massa 200 gram. Perhatikan baik-baik dan catat hasilnya. Setelah kita beri massa 200 gram, untuk percobaan selanjutnya ya, yang terakhir ya, kita beri tambahan massa 100 gram sehingga total massa yang diberikan pada pegas ini adalah 300 gram. Berikut adalah panjang pegas setelah digantungi massa 300 gram dan kita ukur kembali panjang pegas berikutnya. Ya, ini adalah hasil panjang pegas yang kedua setelah digantungi beban dengan massa 300 gram. Silakan perhatikan baik-baik dan catat hasilnya ke dalam tabel pengukuran. Pengukuran menggunakan pegas yang kedua telah selesai ya. Jadi kita ganti, lalu kita gunakan pegas yang ketiga yang memiliki ukuran paling besar di antara kedua pegas yang berbeda. Seperti pada pegas pertama dan pegas kedua, pertama kita harus ukur terlebih dahulu panjang awal atau panjang mula-mula dari pegas ini ya. Kita ukur menggunakan penggaris. Ya, ini adalah hasil pengukuran panjang mula-mula atau panjang awal dari pegas yang ketiga. Silakan perhatikan baik-baik dan catat pada tabel pengukuran. Setelah kita ukur panjang awal dari pegas ini, kemudian kita beri massa yang pertama yaitu 100 gram. Kita gantungkan pada pegas sehingga pegas ini bertambah panjang. Lalu kita ukur panjangnya setelah digantungi massa 100 gram. Ya, ini adalah hasil pengukuran panjang pegas ketika diberi beban dengan massa 100 gram. Silakan catat hasil pengukurannya. Sekarang kita tambahkan massanya yang tadinya 100 menjadi 200 gram. Kita pasangkan, kemudian panjang pegasnya ternyata semakin bertambah, lalu kita ukur kembali menggunakan penggaris. Ini adalah hasil pengukuran panjang pegas ketika diberi massa 200 gram. Perhatikan baik-baik dan catat hasil pengukurannya. Untuk yang terakhir, kita gunakan massa 300 gram. Jadi tinggal ditambahkan saja 100 gram lagi sehingga total menjadi 300 gram. Kemudian ukur kembali panjang pegasnya.
adalah hasil pengukuran panjang pegas ketika diberi beban 300 gram. Silakan perhatikan baik-baik dan catat hasil pengukurannya. Oke, setelah kalian mendapatkan hasil panjang awal, massa beban, dan pertambahan panjang pegas setelah diberi beban, maka sekarang kalian tuliskan tabelnya. Nanti ada LKS-nya ya, yang harus kalian isi masing-masing. Sini Ibu contohkan, misalkan yang pertama, panjang awal pegasnya yang pertama kali dicobakan, dipraktikumkan, misalkan panjang awal pegasnya adalah 5 cm. Kemudian beban pertama kali yang ditaruh di pegas adalah misalkan bebannya 50 kg. Pertambahan panjang pegas setelah si pegas diberi beban, misalkan di sini ada 5,15 cm. Maka kita mencari gayanya. Rumus gaya itu bisa kita masukkan dengan rumus berat, yaitu F sama dengan M dikali G. M-nya adalah massa dan G-nya adalah percepatan gravitasi bumi. Jika percepatan gravitasi bumi tidak disebutkan berapanya, maka ketentuannya kamu tinggal ambil nilai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti mencari gaya Newton itu M dikali G. Pada saat masanya, ini jangan 50 kg ya, jadi 0,05 kg. Pada saat massa bebannya 0,05, kemudian gayanya, gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka gayanya kita punya 0,05 dikali 10, yaitu 0,5 Newton. Kemudian langsung kita cari konstanta pegasnya. Konstanta pegas itu dari rumus hukum Hooke. F sama dengan K dikali delta X atau delta L ya. Nah, berarti mencari K itu sama dengan F dibagi delta X atau delta L. Jadi delta X atau delta L ini sama-sama menyatakan pertambahan panjang pegas. Kemudian setelah kita tahu nih rumusnya, sekarang kita masukkan angkanya. Pada saat gayanya 0,5 Newton dibagi dengan delta X-nya adalah 5,15 cm. 5,15 cm. Maka di sini kita hitung. 0,5 dibagi 5,15 dapat 0,097 Newton per cm. Ini berarti dalam sentimeter ya, karena kita menyesuaikan pertambahan panjang pegasnya. Jadi untuk pertambahan panjang pegas tidak usah dari sentimeter kita ubah menjadi meter, cukup kita ganti saja konstanta pegasnya. Maka dapat untuk panjang awal pegas 5 cm, konstanta pegasnya adalah 0,097 Newton per cm. Nah, selanjutnya juga sama, hal yang sama kalian lakukan di nomor pertama juga kalian lakukan untuk nomor selanjutnya, 2, 3 dan seterusnya ya. Sama seperti ini juga. Setelah itu, setelah tabelnya terisi penuh, nah kalian harus membuat grafik antara F terhadap delta L. Tadi kita sudah dapat data ya. Massa pertama adalah 0,05 kg. Dia memiliki pertambahan panjang pertama adalah berapa tadi? 5,15 cm. Maka gaya yang dihasilkan adalah 0,5 Newton. Dan konstanta pegasnya adalah 0,097 Newton per cm. Kemudian yang kedua, massa kedua, misalkan dia punya 0,1 kg. Ternyata dia mengalami pertambahan panjangnya itu menjadi 6 cm. Gaya yang dihasilkan maka ada 1 Newton. Dan konstanta pegasnya adalah, untuk nilai K-nya dapat misalkan 1,67 Newton per cm. Nah, dan seterusnya ya, ini dan seterusnya. Maka cara membuat grafiknya adalah, nah
seperti ini. F-nya ada di sumbu Y. F itu satuannya Newton. Dan delta L-nya ada di sumbu X. Dia satuannya sentimeter. Karena di sini Ibu ambilnya 2 data, maka kita masukkan di sini. Pada saat F pertamanya 0,5 Newton, dia punya delta L-nya 5,15 cm. Kemudian pada saat F2-nya 1 Newton, pada saat F2-nya 1 Newton, sini tulis ya 1 Newton. Kemudian dia mengalami pertambahan panjangnya sebanyak 6 cm. Nah, misalkan nih yang di ketiga ada 2 Newton. Di sini dia punya 6,25 misalkan. Maka di sini adalah selanjutnya kita bikin garis titik-titik sesuai dengan pasangannya. F1 dengan delta L1, F2 dengan delta L2, F3 dengan delta L3 dan seterusnya. Kalian bikin titik garis tengah seperti ini ya di antara pertemuan antara F dan delta L. Nah, setelah dapat titiknya baru kalian buat garis sambung antara titik satu dengan titik yang lain. Maka garis sambung ini yang disebut sebagai K atau konstanta pegas. Seperti itu. Ini cara membuat grafik ya. Jadi bisa kalian terapkan untuk nilai atau hasil pertambahan panjang yang sudah Ibu dan Bu Meta lakukan di video. Oke, selamat mencoba dan selalu jaga ketelitiannya, jangan sampai terburu-buru untuk menghitungnya. Ya, praktikum kita hari ini semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu lagi di praktikum kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.